Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, sedikit saya akan mengutarakan pemikiran saya dan pendapat saya. Tentu berkaitan dengan polemik nasab yang sampai saat ini banyak orang bilang belum selesai. Tetapi kalau secara pribadi saya sudah menganggap selesai karena substansinya sudah sangat jelas kalau menurut saya. Mengapa konflik nasab ini sampai saat ini tidak selesai? Padahal waktu sudah berjalan hampir 1 tahun. Menurut pemahaman saya, penelitian saya, ini terletak dari bisunya diamnya RA atau Rabithah Alawiyah, sehingga diam dan bisunya RA itu tidak membantu cepat selesainya konflik ini yang diharapkan. Jika RA berbicara, ini ada percepatan didapatkannya solusi dan selanjutnya sebuah keputusan yang final, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa tahu jelas bagaimana status nasabnya keturunan Ubaidillah ini. Diamnya RA ini, mematungnya RA ini, membisunya RA ini, jujur aja membawa kecewa bagi sebagian besar orang yang mengharapkan segera selesainya polemik nasab ini. Padahal RA atau Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang memberikan legalitas pengakuan nasab atas kelompok Alwi atau Habib menurut aturan kalangan mereka sendiri, ini bisa membantu cepatnya penyelesaian nasab. Sebagaimana kita ketahui, RA ini kan bertanggung jawab besar dalam melegalisir seseorang, oknum Habib, sebagai statusnya dalam keduriatan yang dianggap oleh mereka sebagai keluarga besar duriat atau keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Mestinya RA tidak membiarkan persoalan ini menjadi diam. RA punya legalitas. Tentu RA sebagai organisasi yang konon katanya lembaga nasab paling sahih dan legal, ini mampu membuktikan dirinya bahwa RA adalah memang sebuah organisasi yang bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait dengan ke-RA-an. Tetapi ternyata hal itu nihil. Sehingga yang saya tangkap ini,
dari obrolan-obrolan di medsos atau di darat, mayoritas kalangan mempertanyakan eksistensi RA dan mempertanyakan sumbangsih atau peran serta RA dalam penyelesaian konflik nasab ini, sekaligus juga mempertanyakan eksistensi dan peran aktif RA terhadap kondusivitas persatuan kesatuan di Indonesia, terhadap kedaulatan negara Indonesia, terhadap penguatan Pancasila, penguatan NU, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, terhadap nasionalisme rakyat Indonesia. Hal itu dipertanyakan, sejauh mana RA bisa berfungsi seperti itu. Apakah RA hanya menjadi sebuah lembaga pencatat nasab yang eksklusif, bahkan mungkin diduga terlalu diskriminatif dengan melegalisir nasab para habib, diklaim oleh dirinya, oleh mereka, kelompok mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, dengan dibuktikan dengan membuat kartu nasab, sehingga dengan itu bisa dijadikan sebuah alat mendiskriminasi kelompok yang lain oleh oknum yang diduga itu punya jiwa-jiwa yang kerdil, memanfaatkan kartu nasabnya menjadi sebuah kesombongan, sehingga sangat mudah menafikan, menghinakan golongan yang lain selain mereka, yang dianggap oleh mereka nasabnya tidak bersambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya ke Rasulullah, sampai ke keturunannya, leluhurnya yang memang sebetulnya dia punya hak pun itu terkadang dinafikan hanya dengan sebuah buku yang dicetak, disahihkan, dilegalisir oleh RA. Apakah RA itu hanya sebatas itu sebagai sebuah lembaga besar yang konon katanya lembaga nasab tersoheh sedunia, tetapi lebih condong eksklusif, bahkan mayoritas, diduga oleh saya, diduga ini lebih kepada membawa dampak diskriminasi dengan adanya buku nasab tersebut. Yang lebih berbahaya lagi, buku nasab tersebut ya justru menjadi pemicu ketakaburan, kesombongan dari oknum-oknum ba'alwi yang memiliki buku nasab tersebut, seolah itu sebuah jaminan 100% bahwa dirinya dzurriyyatun Nabi. Dan jika tidak ada orang yang punya buku nasab tersebut, siapapun dia di Indonesia ini, yang ketika orang tersebut membicarakan bahwa dirinya ada punya kaitan nasab kepada Wali Songo atau pada Rasulullah dan yang lain, karena tidak punya buku nasab dari RA, maka itu serta-merta dijustifikasi itu palsu. Jadi sangat semudah itu oknum-oknum yang punya buku nasab RA menafikan orang lain, merendahkan orang lain tanpa penelitian, tanpa penelusuran. Cukup dengan tanda dia tidak punya bukti nasab RA, maka dia itu bukan dzurriyyatun Nabi, bahkan bukan dzurriyyatnya Wali Songo, bahkan dikatakannya pendusta. Apakah RA hanya bisa menimbulkan bibit-bibit sikap-sikap arogansi seperti itu dengan hasil karyanya membuat buku nasab? Ironisnya lagi yang saya ketahui, kalau tidak salah tapi mohon maaf, buku nasab RA itu
hanya distempel oleh kalangan mereka sendiri di Jakarta. Tidak ada stempel atau tahqiq isbat nasab dari nakobah di dunia, dari Maroko, dari Irak, dari Turki, dari Yaman, tidak ada. Condong mereka eksklusif, mengangkat sendiri, mengklaim sendiri, mencetak sendiri, menstempel sendiri, berkuar-kuar sendiri. Kemudian menafikan orang lain pun sendiri, termasuk lembaga-lembaga nasab yang lain pun itu pun sama dikatakannya itu abal-abal. Ini sangat ironis sekali. Apalagi kalau kita melihat, memperhatikan sejauh mana RA ini punya peran besar atas bangsa ini. RA punya peran besar atas negara Indonesia. RA punya peran besar atas merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Sejauh mana RA punya peran besar atas perjuangan melawan penjajah-penjajah di Indonesia, Belanda dan sebagainya. Peran apa yang sudah RA lakukan? Sejauh mana RA menjadi lembaga yang mampu mempererat Bhinneka Tunggal Ika, mempererat ras-ras dan kesukuan di Nusantara, seni budaya dan sebagainya. Apa yang disumbangkan oleh RA terhadap bangsa ini, rakyat ini, terhadap rakyat Indonesia, ekonominya, pendidikannya apa? Adab, akhlak dan ilmu apa yang sudah disumbangkan? Apakah hanya menyumbangkan sebuah buku nasab yang menjadi sababiah untuk sangat mudah menafikan, menghina orang lain? Apakah hanya itu? Jika hanya sebatas itu, saya kira menurut saya, maaf nih, menurut pendapat saya, mohon maaf nih, ya, RA tidak punya fungsi yang besar, pengaruh besar atas rakyat Indonesia, atas seluruh rakyat Indonesia dari sisi aspek yang lain. Bahkan lebih banyak condong membuat mudarat. Kalau begitu, wajar kalau ada pendapat termasuk saya sendiri, apakah tidak alangkah lebih baiknya RA ini dibubarkan? Ya, karena kalau menurut saya semua lembaga atau organisasi di Indonesia ini bukan hanya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, pengurus dan anggota, tetapi dia harus mampu menciptakan sebuah lembaga dan organisasi mempunyai peran besar untuk kepentingan nasional, untuk mendukung program-program pemerintah, untuk membantu kondusif Indonesia, kesejahteraan rakyat, politik, ekonomi. Bukan justru sebaliknya melahirkan biang-biang, oknum-oknum. Habib menjadi biang gaduh di Indonesia dengan buku nasab tersebut. Biang penghina, pengejek orang lain di Indonesia. Bayangkan jika ada 10 atau 100 oknum anggota RA yang Habib, kemudian dengan buku nasab tersebut dia sombong, dia angkuh, dia tidak punya jiwa nasionalisme, tidak punya jiwa Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, tidak punya jiwa rasa Indonesia punya ada tanggung jawab dirinya, tidak punya jiwa sensitif untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, Pancasila dan sebagainya. Tetapi malah sebaliknya, maka bayangkan alangkah apa yang akan terjadi. Maaf, secara fakta, kalau menurut penelitian saya, hanya oleh 3 oknum Habib aja dari keturunan Ubaidillah yang menurut saya ceramahnya lebih banyak provokatif ketimbang perekat persatuan, penguat Pancasila, penguat Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan antar seluruh suku, ya, di Indonesia. Hanya oleh 3 orang itu boleh dikatakan Indonesia gaduh, boleh dikatakan banyak jiwa-jiwa pribumi Nusantara yang terjajah, terbelenggu oleh doktrin-doktrin yang sama sekali tidak memberikan manfaat besar atas negara Republik Indonesia. Bahkan condong mengancam roda kesinambungan, kelancaran
laju ke pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ini sangat ironis sekali. Jadi saya sangat setuju sekali jika ada kelompok, siapapun dia, berpendapat agar RA dibubarkan demi menjaga kondusif, demi menjaga timbulnya bibit-bibit kesombongan, timbulnya embrio-embrio jiwa-jiwa feodalisme, penjajah, kapitalisme, yang sehingga berakibat nanti akan adanya penekanan spiritual atas rakyat Indonesia, atas suku-suku di Indonesia, di mana Indonesia tentu tidak bisa lepas dari suku-suku seni budaya di seluruh Indonesia. Karena itulah Indonesia. Tetapi kalau itu kemudian dikacaukan, dibubarkan oleh doktrin-doktrin sesat oknum Habib yang mempunyai kartu nasab, hanya kartu nasab, sehingga menjadi senjata bagaimana jiwa mereka seolah kebal hukum, kebal neraka, dan orang yang eksklusif di atas eksklusif, suci di atas suci, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dikritik. Nauzubillah, saya mau mengatakan ini menjadi kesayangan Tuhan, ini kurang tepat juga. Tapi hampir mengarah ke sana. Ya, ini kan sangat berbahaya sekali. Jangankan RA membantu program-program besar pemerintah yang kaitannya dengan politik, sosial, budaya, ekonomi, ya, persatuan kesatuan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan kesatuan seluruh rakyat dari suku dan ras manapun, seni budaya manapun. Pemersatu merah putih, jangan gitu. RA kontribusinya untuk membantu selesainya polemik nasab ini nihil, dia mematung. Jadi sangat jauh sekali secara logika RA dikatakan lembaga nasab tersoheh ya di dunia, tetapi tidak mampu menyelesaikan konflik nasab yang berkaitan dengan nasab-nasab oknum-oknum Habib yang tercatat di RA itu sendiri. Segitu mudahnya. Ada apa RA? Tetapi saya kira insya Allah semua rakyat Indonesia ini tahu mengapa diam. Sangat sederhana sekali. Kalau RA mau jujur, ya, khususnya ini ketua RA-nya Taufik Segaf yang paling bertanggung jawab, sehingga banyak opini-opini, pendapat dengan diam nyerah. Entah itu bisa diterima oleh RA atau tidak, sakit atau tidak, memang faktanya seperti itu. Timbullah opini bahwa RA dalam hal ini khususnya Taufik Segaf tidak punya ilmu, tidak punya dasar, tidak punya kitab, tidak punya argumentasi, tidak punya keilmiahan, tidak punya data primer sekunder dan sebagainya, tidak punya data pustaka, tidak ada pembuktian DNA dan sebagainya untuk membuktikan bahwa nasab Habib, nasab Ba'alawi adalah benar, itu dzurriyyatun Nabi. Wabil khusus untuk membuktikan bahwa Ubaidillah itu memang benar anak Said Ahmad Muhajir. Seperti itu jawabannya. Ini sudah bukan rahasia umum. Jawaban RA dengan diamnya, kalau berbicara kalimat seperti itu, diam RA, itu wajar kalau ada orang berpendapat seperti itu. Para hadirin, mohon maaf,
saya berbicara di sini tidak sedang menghina, menghujat, merendahkan RA, tidak. Tetapi saya berposisi sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, ya, yang punya tanggung jawab besar dan pun ingin bermanfaat untuk Indonesia. Tentu saya punya hak untuk menanyakan organisasi atau lembaga apapun yang Indonesia kaitannya dengan peran sertanya, kontribusinya atas bangsa ini, atas Merah Putih, atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, atas kesatuan persatuan suku-suku, seluruh suku di Indonesia untuk penguatan NKRI. Maka saya bertanya di dalam video ini, atas RA mana sumbangsinya, mana? Jadi saya bukan menghujat, mempertanyakan, mengevaluasi program RA dari semenjak didirikan sampai sekarang yang kaitannya dengan kontribusi besar, sumbang besar untuk bangsa negara Indonesia, untuk Merah Putih, kedaulatan negara Republik Indonesia, untuk jiwa nasionalisme, persatuan-kesatuan, ya, itu saya pertanyakan. Adakah itu? Karena saya belum melihat bukti-bukti tersebut. Dan wajar kalau saya pun bertanya, apa peran serta RA semenjak didirikan atas sumbangsinya mengusir melawan penjajahan Belanda? Adakah? Dan kalaupun saya bertanya lagi, apa bukti peran serta RA, ya, dalam meningkatkan kualitas keilmuan, harkat derajat marwah seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya dalam syiar Islam yang berakhlakul karimah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dari semenjak didirikan sampai sekarang? Apa yang sudah dilakukan? Sentuhan apa? Apakah seluruh rakyat Indonesia, umat Islam bisa merasakan buah karya manfaat RA atas itu? Saya kira ini belum ada. Kesimpulan yang saya lihat, RA hanya bisa menghasilkan seorang oknum yang dengan legalitas buku nasab menjadi bibit atau embrio, menjadikan seorang yang eksklusif, bahkan diduga feodal, sehingga mudah mendiskriminasi orang lain, ya, tentang kaitannya nasab telurnya, karena tidak punya kartu dari RA. Sangat ironis. Sebuah nasab orang lain, nasab keluhurnya, ke Wali Songo dan sebagainya, apalagi kalau mengatakan nasab mereka ke Rasulullah, itu harus dinafikan hanya karena tidak ada buku dari RA. Wow, RA ini apa, siapa? Punya peran besar, pengor besar apa di dunia nasab ini? Berapa ratus orang nakib, nakobah yang mengakui legalitas RA. Dalam hal itu, jangan-jangan RA hanya untuk komunitas sendiri dan stempel hanya di Jakarta. Maka tidak sesuai dengan apa yang mereka gemborkan. RA adalah sebuah lembaga nasab tersoheh sedunia. Itu jangan sampai hanya menjadi bualan saja. Intinya, para hadirin, saya sangat mendukung dan setuju atas kelompok atau orang yang punya pendapat sebaiknya RA dibubarkan karena tidak punya kontribusi besar atas peningkatan mutu dan kualitas umat Islam di Indonesia kaitan dengan akhlak dan ilmu, dan atas tidak punya kontribusi besar, pengaruh besar atas peningkatan kedaulatan, persatuan, kesatuan di Indonesia, dan atas menjunjung tinggi norma-norma rasa saling merasa sebangsa setanah air di seluruh Indonesia.
dan sebagainya. Mohon maaf para hadirin, ini saya sebagai warga negara Indonesia, saya objektif, saya mempertanyakan itu. Dan saya ingin tahu, sekali lagi saya katakan, saya tidak sedang menghujat, tidak, saya tidak sedang menghina, sedang mempertanyakan. Boleh dikatakan saya sedang mengkritisi. Dan ini harus dijawab oleh RA, wabil khusus oleh Taufik Segaf. Maka saya berharap RA ke depan, kalaupun harus tetap ke depan, saya berharap dan berdoa semoga RA jangan hanya jadi lembaga nasab yang menjadi gudang munculnya embrio-embrio oknum-oknum yang feodalis, yang diskriminatif kepada selain mereka. Karena di Indonesia semua setara. Di mata hukum Islam setara. Di hukum Islam semua setara. Yang membedakan hanya takwa. Kembali kita kepada syariat Islam, kepada syariat Nabi Allah Muhammad SAW. Kembali kita kepada aturan pemerintahan negara Indonesia, kepada aturan negara Indonesia, bahwa supremasi hukum di Indonesia menyamaratakan seluruh warga Indonesia semuanya sama di mata hukum. Baik dia orang Sunda, Jawa, orang Batak, baik dia keturunan China ataupun tidak, sama di mata hukum Indonesia. Agar terbentuk sebuah hal yang nyata, yaitu persatuan negara Republik Indonesia, sehingga Indonesia ke depan lebih maju, lebih bermartabat, merah putih berkibar di dunia internasional, rakyat Indonesia sejahtera. Demikian para hadirin. Mohon maaf jika saya salah. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.